Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu laka syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian taklim tentang Riyadhus Shalihin. Tema pada bab hari ini yaitu kewajiban mentaati para penguasa dalam hal yang bukan maksiat dan haram mentaati hal yang bukan maksiat. Awalnya saya cukup iskal dalam hal ini maksudnya janggal. Kenapa kita harus mentaati penguasa? Kenapa kita harus mentaati penguasa dalam hal yang bukan maksiat dan haram mentaati yang bukan kemaksiatan? Saya pernah menanyakan kepada Gus Qoyim. Gus Qoyim itu salah satu pengasuh Pondok Pesantren An-Nur atau pamannya Gus Baha. Beliau mengatakan seperti ini. Kaidah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang kita anut, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Beliau menjelaskan bahwa paling tidak ada 3 sudut pandang kenapa kita harus mentaati penguasa atau pemimpin. Yang pertama, sudut pandang dalam kaidah syiar atau dakwah, bahwa yang paling utama dari keberlangsungan dakwah itu adalah terciptanya ketentraman serta ketenangan kondisi dalam bernegara. Artinya, yang menjadi fokus kita sebagai muslim yaitu dituntut untuk syiar atau berdakwah. Jika negara tenang, aman, maka kewajiban kita dalam berdakwah atau syiar yaitu mengajarkan tauhid, akhlak, serta bil mau'idah wal hasanah, maka itu akan terlaksana dengan baik. Hal ini tidak terbayang misalnya negara chaos atau konflik bertentangan terus dengan penguasa, maka kewajiban kita dalam bersyiar itu akan tidak terlaksana atau tidak tercapai. Rasul mencontohkan pada saat perjanjian Hudaybiyah. Secara konteks itu merugikan umat muslim, tetapi perjanjian Hudaybiyah tetap dilaksanakan oleh Rasulullah karena ada satu butir bahwa dibiarkan penduduk Makkah dan Madinah untuk mempelajari agama Islam. Artinya diskusi diperkenankan, membahas tentang Islam diperbolehkan. Itu adalah esensi mengapa pentingnya kondisi ketenangan dan ketentraman di dalam suatu negara. Yang kedua, tentang kaidah syar'i, bahwa jika terjadi konflik atau sampai terjadi chaos, maka suatu dosa besar di antara muslim yaitu membunuh orang muslim sampai terjadinya sakud dima atau menumpahkan darah sesama muslim. Oleh karenanya di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dosa besar dan dilarang untuk sampai terjadi kita membunuh saudara sesama muslim. Serta sudut pandang yang ketiga yaitu sudut pandang secara hakikat. Sebagaimana kita mengimani rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada qadar. Artinya semua yang terjadi, semua keadaan, semua hal yang saat ini kita hadapi tidak terlepas atas peran serta atau kehendaknya, irodahnya Allah. Oleh karenanya maka sampai terjadi demikian terpilihnya siapapun, sesama dengan catatan pemimpinnya adalah muslim, maka itu adalah kehendak serta ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil atau dasar kenapa kita harus mentaati ke penguasa, yaitu
termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Ulil amri yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Dijelaskan pula di dalam syarah Al-Kalam Al-Mas'alati Sama, yaitu rujukannya di halaman 9698, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk mengembalikan apa yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa disebutkan dia berbicara di dalam pembukaannya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Artinya mukhatabnya atau yang diberi kewajiban atau yang dikenai perintah mukhatab yaitu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya dia menjadikan pengembalian kepada Allah dan Rasul sebagai syarat dalam iman. Jadi orang yang tidak beriman maka akan hilang syarat untuk taat kepada perintah tersebut. Jadi dengan imanlah yang mengharuskan kewajiban untuk taat kepada Allah, Rasul serta ulil amri minkum. Keterangan berikutnya, atiu, taatlah kamu. Tidak disebutkan kepada ulil amri, penyebutan ulil amri minkum artinya seperti ini. Atiullaha, atiur rasul, tidak disebutkan atiu ulil amri, tetapi dia melekat kepada Allah dan Rasul. Jadi maksudnya adalah selama pemimpin tersebut atiullaha, taat kepada Allah war Rasul, maka otomatis melekat kewajiban kita untuk atiu ulil amri. Jadi tidak disebutkan ulil amri di dalam atiu, tetapi dia menjadikannya kata itu termasuk dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena sesungguhnya ulil amri ditaati karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Adapun hadis yang disarahkan di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa An Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan bahwa dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Dalam hal ini yaitu Abdullah bin Umar. Anin Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'il muslim, wajib bagi setiap muslim as-sam'u, mendengar, wa ta'atu, dan taat, fima, terhadap apa, ahabba wa kariha, apa yang dicintai maupun yang dibenci, illa, kecuali ayu maro, apa yang diperintahkan, bimaksiyati, faida umiro bimaksiyati fala sam'a wala ta'at, kecuali ayu maro, diperintahkan kepada hal yang bermaksiat. Faida umiro, jika diperintahkan bimaksiat kepada maksiat, fala sam'a, maka jangan dengarkan, wala ta'at, dan jangan pula taati. Hadis 663 memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin baik disukai maupun dibenci dengan ketentuan ayu maro illa ayu maro bimaksiat, kecuali terhadap hal yang bermaksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh mutafakun alaih. Mutafakun alaih yaitu mutafakun itu artinya yang disepakati, alaihnya terhadapnya. Mutafakun di sini yaitu kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Ahmad, riwayat Abu Daud, Tirmizi, serta At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadis anjuran kedua atau yang menjadi rujukan yang kedua yaitu hadis nomor 664, ketentuan tentang baiat. Jika yang pertama tadi 663
ketaatan kecuali dalam hal bermaksiat, yang nomor 664. Yang kedua yaitu ketentuan tentang kaidah berbaiat kepada pemimpin. Wa anhu qala, masih dari Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar, kunna idza bayana, dahulu idza bayana, kami dibaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i, atas kami mendengar, wa taati, untuk selalu taat, yaqulu lana, dan Rasulullah bersabda kepada kami, fi mastata'tum, terhadap apa-apa yang kalian sanggupi. Jadi hadis yang kedua menjelaskan kewajiban untuk taat kepada pemimpin terhadap hal-hal sesuai dengan kesanggupan kita, yaitu fi mastata'tum. Hadis yang ketiga tentang rujukan atau kewajiban kenapa kita harus taat kepada pemimpin, yaitu hadis nomor 665 tentang kewajiban mentaati kepada pemimpin secara berjamaah. Wa anhu qala, masih dari Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala yadan min ta'ati lakillaha yaumal qiyamah wala hujjah lahu, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Dari Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang berlepas dari ketaatan, maka kelak dia bertemu Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujah atau argumen, dan barang siapa meninggal dunia sementara dia tidak berbaiat kepada pemimpin, berarti dia telah mati dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya di sini yaitu kewajiban kita mentaati secara berjama'i, artinya amal jama'i. Jadi terhadap ulil amri, dalam hal ini ulama serta pemimpin yang ada menaungi di suatu negara. Berikutnya ketentuan hadis yang keempat, yaitu nomor 664. Jika tadi kewajiban untuk berbaiat, terus kemudian kewajiban untuk taat adalah amal jama'i, maka yang keempat ini yaitu rujukan dari nomor 664, bahwa kewajiban untuk taat tanpa memandang fisik atau tidak boleh rasis. Wa in Anas radhiyallahu anhu qala, sekarang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in istumila alaikum abdu khubashi ka'anna ra'sahu zabibah. Kali ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u, dengarkanlah, wa ati'u, serta taatilah, wa in istumila alaikum, wa in istumila, meskipun yang berkuasa, alaikum, atas kamu, abdu habsi. Abdu habsi yaitu maksudnya budak dari Habasyah. Kalau Habasyah zaman dulu, sekarang yaitu Ethiopia. Di sini menjelaskan maksudnya kewajiban untuk taat kepada pemimpin meskipun fisiknya berbeda atau secara ras dia dari budak hitam, dari abdun habsi, yaitu budak Habasyah dari Ethiopia, yang seakan-akan rosahu, kepalanya, zabibah, seperti buah anggur kering, yaitu hitam legam seperti anggur kering. Jadi kaidah yang keempat, mentaati pemimpin tidak memandang secara fisik. Kewajiban taat yang kelima, yaitu rujukan hadis nomor 667, masih diriwayatkan oleh Muslim.
Hadirin rahimahullah, maksudnya hadis riwayat Muslim. Bedanya Bukhari dengan hadis riwayat oleh Muslim. Dulu saat di pondok, kalau riwayat Bukhari itu hadisnya disortir berdasarkan yang paling sahih. Jadi urutan yang paling sahih, terus kemudian yang hasan, serta yang maudhu. Itu penyusunan Bukhari. Tetapi yang diajarkan di pondok-pondok biasanya riwayat Muslim. Kalau riwayat Muslim itu berdasarkan awal mula Nabi, jadi berdasarkan sejarah dari yang paling dulu ke yang paling terbaru, berdasarkan nasakh dan mansukh. Jadi berurut. Meskipun secara tatanan itu ada yang maudhu, hasan, sahih, tetapi yang disampaikan berdasarkan kalau riwayat Muslim yaitu bertutur secara nasakh mansukh, dari yang paling lama dari yang paling dulu sampai ke yang paling terbaru. Itu cara penyusunan hadis riwayat Muslim. Kali ini hadis yang kelima menjelaskan bahwa taat kepada pemimpin meskipun di kondisi yang mudah maupun yang sulit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika sam'u, untukmu maka dengarkan baik-baik, wa ta'atu, dan taatilah olehmu, fi usrika, di dalam kesulitan, wa yusrika, di dalam kemudahan, wa mangsyatika, di dalam suka, wa makrohika, meskipun di dalam tidak suka atau benci, wa atharotin alaika, meskipun dia tidak memperdulikan kamu. Jadi sepertinya ketentuan taat tanpa syarat, yaitu dianjurkan atau diperintahkan oleh kita untuk mendengar, untuk mentaati kepada ulil amri, baik itu di kondisi sulit, usrika, wa yusrika, yaitu meskipun dalam sulit dan mudah, wa mansyatika, dalam suka, maupun wa makrohika, meskipun kita dalam terpaksa. Serta hadis yang keenam, ini ada dua lagi. Sebelum terakhir saya bacakan rujukan hadis kenapa kita dianjurkan untuk taat kepada pemimpin. Hadis yang keenam sebagai rujukan yaitu hadis nomor 670 tentang kriteria pemimpin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sudah diprediksikan nanti kelak setelah Rasulullah kondisi pemimpin, yaitu An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tungkiru naha. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Qala tu'adduna al-haqqu alladhi alaikum wa tas'aluna Allahu alladhi lakum. Dari Abdullah bin Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, kelak sepeninggalku, setelah periodeku, akan muncul orang yang mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi setelah periode Rasulullah, kriteria pemimpin ada yang bertipikal mementingkan kepentingannya mereka sendiri, serta muncul pula berbagai hal yang kalian tidak sukai. Lantas para sahabat bertanya. Sahabat menanyakan, kaifa ta'muru, bagaimana kita diperintah, man atroka minna dzalik, bagaimana, apa yang kau perintahkan kepada kami mendekati zaman tersebut, min kaifa dzalik? Lantas Rasulullah menjawab, kalian harus menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian untuk taat, serta kalian meminta kepada Allah hak-hak yang menjadi apa yang menjadi hak di antara kalian. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih yaitu
periwayatnya, artinya ini mutawatir, bahwa banyak pensyarah hadis yang menceritakan serta menyebutkan hadis ini juga, yaitu dari Bukhari, Muslim, Nasai, Daud, At-Tirmizi, serta Ibnu Majah. Sumber dari Fathul Bari diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang ke-6 halaman 612. Yang ke-7, totalnya ada 8 hadis, yang 7 sebelum terakhir. Ketentuan untuk kita untuk sabar terhadap pemimpin yang tidak kita sukai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari paman Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man kariha, barang siapa yang terpaksa atau tidak suka, min amirihi, terhadap pemimpinnya, syai'an falyasbir, maka hendaknya falyasbir. Jadi bapak-bapak diminta falyasbir, kita semua diminta untuk bersabar terlebih dahulu. Fa innahu man haraja minas sultani sibron mata mitatan jahiliyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, paman Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak menyukai pemimpin, maka hendaknya dia bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar atau memberontak dari penguasa satu jengkal pun, maka kelak dia akan mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi alasannya dilarang untuk sifakud dima, menumpahkan darah sesama muslim. Inilah kaidah ajaran Islam, sebagaimana akidah kita ahli sunnah, untuk dilarang sesama muslim terjadi konflik atau sampai sifakud dima, menumpahkan darah di antara saudara muslim. Hadis yang ke-8 yaitu larangan dalam menghina pemimpin. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, man ahana sultana ahanullah, barang siapa yang menghinakan aulil amrinya, maka Allah akan menghinakannya. Jadi ke-8 rujukan hadis tadi 663 mensarahkan kita untuk taat kepada pemimpin, baik disukai maupun dibenci. Kaidah untuk bertalkin atau membaiat ulil amri serta taat kepada pemimpin adalah amal jama'i, serta kita taat terhadap pemimpin yaitu tanpa membeda-bedakan fisik atau suku maupun rasnya, serta wajib dalam keadaan yang kita senangi maupun tidak kita senangi, serta kaidah jika ada pemimpin yang tidak kita senangi, maka hendaknya mensabari perilaku pemimpin tersebut. Demikian tadi syarah hadis dari Riyadus Shalihin, yaitu Riyadus artinya taman-taman as-sholihin, taman-taman orang-orang yang soleh. Insya Allah semoga kelak kita nanti dikumpulkan sebagaimana syarah yang kita baca, yaitu Riyadus Shalihin di taman-taman orang-orang yang soleh. Hadanallahu wa iyyakum, demikianlah apa yang saya sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.